Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Kurang semangat. Apa kabar? Oke, luar biasa. Should anyone need an interpreter, then you can go to the booth. Nah, di mana boothnya? Where's the booth? You can, on my right side, okay? Then you can go to the booth. Go ahead. Should you need an interpreter for this discussion. Hari ini saya Aiman Wicaksono. Salam. Kayak di medsos ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Sebenarnya saya nggak perlu perkenalkan satu persatu karena Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua pasti sudah mengenal siapa-siapa yang ada di hadapan kita semua. Hari ini kita punya tema The Return of the Angels 6 Issues I Care About and Why You Should Too. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa yang sudah dilakukan? Dan bagaimana yang paling penting nih tantangannya untuk hari ini, besok, dan Indonesia ke depan. Kira-kira ngomonginnya apa nanti ya? Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ngomongin politik. Sedikit-sedikit. Oh, udah gemes Mbak Christine. Sedikit-sedikit. Saya benar mancing. Kayaknya sekarang nggak mungkin ngomongin politik, tapi ternyata ada yang tergugah. Sedikit-sedikit aja deh gitu. Iya, oke. Iya. Tapi kalau sekarang ngomongin politik, resiko ditanggung sendiri kayak saya dilaporin. Nggak apa-apa, bagian dari perjuangan. Yang penting selama kita melakukan yang baik, mempertahankan cara-cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, saya percaya itu. Baik, saya akan mengenalkan narasumber saya. Ya, istimewa sekali pada hari ini. Yang pertama adalah Mbak Christine Hakim. Siapa yang nggak tahu ini, luar biasa. Dulu saya sering nonton, ini belum lahir nih. Film Akhir Pekan di TVRI. Iya kan Cut Nyadin pernah masuk. Oh iya. Udah, saya kan milenial akhir. Sebenarnya kemana masuk milenial juga di tahun, nggak usah sebutin lah nanti ketahuan. Mbak Christine Hakim, kita tuh tahu luar biasa ya. Aktris, produser film yang sampai saat ini masih berkiprah dan terus peduli terhadap peradaban Indonesia. Kemudian yang kedua, Mbak Putri Tanjung. Ya, yeah. CEO Trans Digital Lifestyle Group yang juga staf khusus Presiden. Yang ketiga, persis di sebelahnya juga Putri Indonesia. Farhana Nariswari, Putri Indonesia 2023. Selanjutnya, Mbak Dewi Gonta, Direktur Utama PT Java Festival Indonesia. Siapa yang nggak pernah dengerin Java Jazz ya? Java Jazz. Gitu. Selanjutnya, Mbak Dr. Gigi Rosa Raijalal, pendiri Women for the World Foundation. Last but not least, Mbak Latifah Ansori, politisi muda. Partai disebutin nggak Mbak? Partai Perubahan katanya. Oke, baik. Tapi di sini sekali lagi ya, saya tidak membatasi, ini kan forum bebas juga dan bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan ya apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi usul, segalanya kita akan sampaikan, tapi di bidangnya masing-masing. Saya akan mulai pertama kali ke Mbak Putri Tanjung, CEO Trans Digital Lifestyle Group, staf khusus Presiden. Mbak Putri, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masih semangat? Semangat ya. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di sini hari ini bersama perempuan-perempuan hebat di sebelah saya. Tadi kalau misalkan ditanya, isu apa yang aku sedang pedulikan ya berarti ya Mas Aiman ya? Ya.
Sekarang isu yang aku pedulikan sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih sama ya Mas Aiman. Ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah entrepreneurship atau kewirausahaan karena itu sangat penting menurut aku di Indonesia. Kita butuh lagi lebih banyak anak-anak muda yang mau menjadi pengusaha atau punya entrepreneurship mindset. Kenapa? Karena sekarang eranya sudah berubah banget. Kita bersaing bukan cuma sama pasar Indonesia saja, tapi kita bersaing on a global scale. Jadi kita harus punya competitive advantage. Jadi aku merasa sumber daya manusia yang sehat adalah sumber daya manusia yang punya entrepreneurship mindset, which sense of urgency-nya tinggi. Sama yang kedua yang paling dear to my heart itu adalah women empowerment. Tapi sebenarnya pemberdayaan perempuan. Betul, tapi put aside women empowerment sebenarnya lebih ke equality. Equality semua ya, dari mulai gender, mulai dari privileges dan segala macamnya, tapi yang penting itu sebenarnya equality gitu. Dan sekarang senang banget alhamdulillah sudah dipercaya dan bisa membuat project macam-macam Mas Aiman, walaupun masih belajar dan masih jauh banget dari kontribusi yang maksimal, tapi beberapa yang aku banggakan banget yang tim aku sangat luar biasa. Ada yang satu namanya Elevate Women. Jadi Elevate Women ini adalah project yang kita lakukan udah dari 2 tahun lalu. Elevate Women is a platform for women entrepreneurs. Itu aplikasi atau apa itu? Bukan, itu adalah sebuah forum. Okay. Jadi kayak Shark Tank. Pernah nonton Shark Tank nggak Mas Aiman? Iya pernah. Jadi kita memberikan opportunity untuk women entrepreneur di industri kreatif yang masih muda untuk bisa pitching di depan venture capital, angel investors. Karena kita tahu bahwa susah banget ya sekarang entrepreneur muda itu, khususnya perempuan, untuk mendapatkan funding. Sorry Mbak, saya mau tanya. Itu artinya semua terbuka? Siapapun perempuan semua bisa terbuka, masuk itu? Semua terbuka. Terus kita pilih dari ratusan aplikasi setiap tahunnya, kita pilih top 20 untuk bisa mendapatkan mentorship dan investment direct. Nah langsung. gimana misalnya ada di sini atau segala macam, mereka punya usaha mungkin UMKM, gak ada masalah kan? Betul, memang harus UMKM justru Mas Aiman. Okay. Justru harus UMKM karena memang kita mensupport teman-teman khususnya yang memang tidak mempunyai privilege lebih. Jadi memang kita fokusnya bukan di Jakarta, malah kita fokusnya di luar Jakarta atau di luar Jawa. Dicari sendiri atau gimana? Kita cari plus kita terbuka untuk umum. Jadi mereka bisa submit application. Itu bisa dicek Instagramnya di Elevate Women. Elevate Women. Elevate Women. Karena we wanna bring more women into the room. Okay, itu good. Yang pertama, yang very dear to our heart, dan kita senang banget itu terus berkembang dan bertumbuh. Yang kedua ada pahlawan digital. Sebelum kedua, saya mau tanya dulu, apa yang dilakukan di Elevate Women itu? Jadi di Elevate Women itu kita tadi mengkurasi entrepreneur perempuan hebat. Habis itu kita kasih workshop Mas. Kita kasih workshop dalam waktu sebulan, dan itu semuanya ya. Jadi cara ngitung valuasi, financial, marketing, pembinaan skill dari entrepreneurnya atau foundernya, diajarin pitching tuh gimana, baik dan benarnya. Lalu mereka dikasih kesempatan untuk pitching langsung sama para investor. Dan itu alhamdulillah skillnya udah lumayan besar Mas. Kemarin 2 tahun lalu itu kita udah dapat ada salah satu dari Elevate Women yang mendapatkan funding sebesar 10 miliar. Wow, gitu. Satu UMKM itu? Satu UMKM. 10 miliar? 10 miliar Usahanya dari beberapa investor. Apa jenis usahanya masih? Macam-macam, jadi ada fashion. Ada fashion, satu makeup yang lumayan besar. Okay. Sama yang ketiga ada namanya Organik Lombok. Jadi mereka bikin skincare tapi semuanya bahan ingredientsnya itu dari Lombok. Okay. Jadi itu yang kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Putri, luar biasa. Di sini ada yang punya usaha sendiri. Coba tunjuk tangan boleh? Tunjuk tangan boleh? Oh enggak ada semua. Atau di sini diplomat. Mana? Oh, sebelah kanan mana? Oke, di bidang apa Mbak? Coba berdiri. Fashion apa? Gamis. Oh gamis. Bisa. Tuh, nanti bisa ikut Elevate Women, ada Instagramnya, bisa ikut sana ya. Siapa tahu dapat 20 miliar, kalau yang 10 miliar udah. Amin. Itu sih Mas Aiman. Jadi itu memang salah satu yang kita sangat push banget. Yang kedua alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun, ada pahlawan digital. Kita partner sama Kementerian Ekonomi, UMKM, sama Pak Teten. Dan itu udah berjalan selama 2 tahun dan lewat. Jadi gini, waktu itu awalnya mulai pandemi Mas Aiman. Terus kita lihat banyak banget UMKM kita yang tutup. Kita tahu bahwa Indonesia tuh very unique karena kita punya 65 juta UMKM. 65% owned by women.
Wow. 65% owned by women. Jadi 65% UMKM itu lead by women. Iya, lead by women. Serius nih? Iya, serius. Luar biasa, baru tahu Tapi saya. sedihnya UMKM kan own-nya 65% by women. Tapi kalau misalkan kita ngomongin profesional di industri kreatif, top C-level itu cuma 1 dari 10 yang perempuan. Oke, jadi Dan banyak, itu, tapi belum terberdayakan maksimal, betul, kurang lebih gitu lah ya. Betul. Oleh karena itu Mbak Putri beserta tadi Pak Elevate Women ya, betul ya? Iya, Elevate Women. Hadir untuk itu. Betul. Nah yang kedua kalau yang pahlawan digital itu fokusnya memang untuk UMKM. Kenapa? Karena kan waktu itu UMKM di saat pandemi pada gulung tikar. Segimana ya caranya kita bisa memberdayakan UMKM ini bisa go digital, bukan cuma hanya thrive, tapi juga bukan hanya survive, tapi thrive juga at the same time. Tapi kan lama ya, Mas kalau kita nggak ajak kolaborasi banyak pihak. Iya. Terus pas pandemi tuh Mas Aiman, teman-teman semua keren-keren banget deh anak-anak muda Indonesia itu bikin inovasi-inovasi untuk membantu UMKM. Salah satunya tuh Mas namanya Titipku. Titipku itu ngebantu embok-embok di pasar yang selama pandemi itu susah banget. Diajarin satu-satu untuk menggunakan aplikasi Titipku biar tetap bisa survive. Embok-embok di pasar itu. Terus kita mikir, oh kalau kayak gitu kenapa nggak kita bikin program namanya Pahlawan Digital. Kita undang inovator-inovator anak muda yang bisa membantu UMKM untuk survive and thrive. Aplikasi apa tadi? Aplikasi apapun, inovasi-inovasi untuk membantu UMKM. Yang sebelumnya tadi apa? Titipku namanya. Titipku. Iya. Itu untuk ini apa? Embok-embok di pasar untuk bisa membantu mereka delivery ingredients dari pasar ke teman-teman yang membutuhkan. Misalnya Pak, misalnya jualan sayur gitu. Betul, jual sayur kan biasanya kalau kita harus ke pasar nih, Iya. ya kan. Terus kan kuasa pandemi nggak bisa ke pasar. Betul. Nah kita bisa download namanya aplikasi Titipku. Ntar dianterin. Nanti dianterin. Oke. Gitu. Dan masih banyak banget, ada salah satunya ada Wahyu. Wahyu itu kan dia mendigitalisasi warung-warung. Jadi kayak banyak banget nih inovator-inovator muda yang keren-keren banget gitu untuk bisa membantu UMKM. Terus udah kenapa kita nggak coba yuk cari lebih banyak lagi. Akhirnya kita bikin program namanya Pahlawan Digital UMKM untuk mengajak lebih banyak lagi inovator-inovator yang punya aplikasi yang bisa membantu UMKM untuk masuk. Dan alhamdulillah dari ekosistem Pahlawan Digital ini itu kita sudah membantu lebih dari 800.000 UMKM di Indonesia. Boleh tahu valuasinya berapa tuh? Aduh macam-macam. Enggak, kalau totalin kira-kira. Wah, itu besar banget Mas. Triliunan itu, pasti. Iya, itu besar banget. Triliunan. Itu besar UMKM banget. nih ya. Iya, karena ada beberapa yang success story dari inovator pahlawan digital tuh yang emang keren-keren banget gitu. Nah, makanya kita merasa ini udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang membantu UMKM mulai dari hulu ke hilir, tapi nggak ada satu ekosistemnya. Nah, kita buatlah pahlawan digital. Jadi kalau boleh tanyakan sekarang ini ada berapa aplikasi yang membantu mereka semua misalnya? Yang kita sudah ada di sistem kita, yang ada di ekosistem kita itu ratusan, lebih dari 300 startup. Yang memang aplikasinya itu memang cuma khusus membantu UMKM. Oke. Tapi segini, ini kan pertanyaan kritis saja dari saya ya. Boleh Mas. Apakah kemudian karena UMKM itu kan juga digital native-nya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Betul. Jadi mereka nggak terbiasa dengan penggunaan digital aplikasi. Dengan ada 100 ini apa nggak menghambat? Kenapa nggak misalnya, ini bayangan saya, dibuat super apps gitu. Kemudian kita bicara satu apps gede, namanya misalnya apa? Putri Tanjung misalnya gitu ya. Atau PT apa gitu ya. Apapun itu ya misalnya namanya. Kemudian bisa semua UMKM akan masuk ke situ. Adakah kemudian rencana ke sana? Enggak Mas, kenapa? Okay. Karena tantangan UMKM itu beda-beda. Jadi kan UMKM itu very localized. Jadi yang di permasalahannya tuh semua beda-beda. Gitu. Jadi memang harus ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang mengerti kebutuhan UMKM di lokasi tersebut dengan keterbatasan yang mereka punya. Dan itu sebenarnya yang bikin keren-keren banget. Jadi nanti Mas Aiman kalau misalkan coba cek ya pahlawan digital gitu ya. Itu aplikasi-aplikasinya tuh sangat-sangat localized untuk membantu para UMKM gitu. Sangat spesifik gitu. Sangat spesifik gitu. Dan itu lucu-lucu banget juga Mas sebenarnya. Jadi ada yang kayak misalkan aplikasi khusus untuk ternak ayam gitu ya. Tapi ternak ayamnya khusus di misalkan Sumatera gitu. Itu pun caranya beda banget. Jadi ayam-ayamnya satu tuh kayak punya KTP gitu. Hah? Lucu banget, jadi kayak macam-macam banget gitu Mas. Gimana caranya biar tahu, biar ternaknya tuh lebih efektif. Terus juga bisa tadi tuh ya pasarnya bisa lebih cepat juga terakses. Jadi seru banget sih Mas. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Putri Tanjung. Nanti sesi tanya jawab saya akan simpan di sesi setelah semua memberikan paparan ya. Sekarang kita berikan kesempatan dulu. Mbak Putri nanti kita akan lanjutkan lagi. Silahkan. Terima kasih.
Terima kasih kembali Mbak Putri, luar biasa ini. Jadi siapa yang punya UMKM dan sebagainya, dan ini yang dilakukan. Ini kita bicara bukan untuk sekedar Indonesia saja, tapi ini bicara soal bagaimana meningkatkan peradaban Indonesia. Karena jangan sampai kemudian kita bicara soal ke depan, kemajuan Indonesia, tanpa kita tidak bicara soal peradabannya. Ketika peradaban yang paling, orang bingung, peradaban tuh apa sih ya? Yang paling gampang, oke, paling gampang ini. Saya ingat 10 tahun lalu, ya kurang lebih 10 tahun lalu, kalau kita naik KRL, ada yang suka naik KRL di sini? Nah, saya sampai sekarang kalau kampanye masih suka naik KRL, karena buat saya, ketemu ya warga dan sebagainya. Betapa kita lihat naik KRL itu betapa joroknya, betapa tidak beraturannya, betul? Sekarang berubah total. Apalagi kalau kita lihat MRT. Betul, saya kesini tadi naik MRT karena takut ada macet ya, karena ada demo di Monas. Itu nggak kerasa ada di Jakarta, minimal kerasanya ada di Orchard Road di Singapura lah minimal ya, atau di Jepang misalnya di Tokyo. Itu yang terjadi, itulah mengubah peradaban. Dan Mbak Putri salah satunya yang melakukan itu di bidangnya. Apa ini? Yang baru kita dengar tadi adalah UMKM, tapi ada luar biasa. Dengan nilai transaksi yang triliunan, ratusan aplikasi, dan tentu ini banyak membantu. Tinggal bagaimana kemudian sosialisasi dan penggunaannya ke depan itu menjadi tantangan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan ya Mbak Dewi Gonta. Mbak Dewi Gonta, Direktur Utama PT Java Festival Production. Mbak Dewi, silakan. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang. Saya Dewi. Java Festival Production itu adalah penyelenggara Java Jazz. Ada yang udah pernah ke Java Jazz mungkin? Atau belum? Oke. Java Jazz itu kita mulai tahun 2005, jadi kita tahun depan masuk ke tahun 19 gitu. Kalau boleh cerita sedikit Java Jazz-nya dulu sebelum masuk ke topik selanjutnya adalah awalnya kita mulai Java Jazz itu adalah membuat sebuah festival dengan skala yang bisa bersaing dengan negara tetangga. Jadi awalnya itu dulu. Karena dulu kita punya tendensi mengirim musisi keluar tapi tidak mempunyai sebuah festival dengan standar seperti itu. Kalau kita bicara standar bukan konten aja, tapi kita bicaranya adalah cara membangun sebuah panggung, bagaimana cara mengelola acara, bagaimana memanage pengunjung, bagaimana memanage artis yang harus tampil. Jadi ini di dalam sebuah penyelenggaraan acara banyak sekali unsurnya, kayak gitu. Dari situ kita terus berkembang. Tahun 2009 kita pertama kali kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup belajar mengenai sampah. Jadi dulu kita kampanye adalah zero waste di festival itu. Ternyata hasilnya tidak bagus gitu. Bahkan ngajarin orang buang sampah aja di tempatnya masih susah nih tahun 2009 ya. Semakin kesini kita sadar, oke, let's not do zero waste, let's just do less waste gitu. Less waste-nya itu prosesnya adalah di awal sekali lagi kita bukan orang yang bergerak di industri itu ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman greeners. Kita hanya ngajarin orang untuk pisahin sampah di tempat sampah yang berbeda-beda. Jadi sampah kamu sampah apa yang sekarang udah banyak terlihat sebenarnya di mana-mana. Kalau waktu itu belum ada. Jadi kita sampahnya tempatnya bentuknya sama tapi kita tempelin stiker-stiker gitu sendiri. Sekarang Java Jazz-nya itu sudah bisa bersama dengan greeners mengelola sampah di tempat. Gitu. Jadi di setiap festival kita tuh ada sampah yang, tapi tetap ada sampah yang nggak bisa dikelola, jadi tetap harus dikirim kan ke tempat pembuangan sampah gitu. Itu bisa mencapai kurang lebih 10 ton gitu. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita sadar event itu adalah acara yang terlihat sangat mewah tapi sering banget juga dikritik karena banyak hal gitu. Nah sampah adalah salah satunya. Sering banget kalau tahu akhir tahun lalu itu ada satu event yang viral hanya mengenai sampahnya gitu. Padahal acaranya bagus gitu. Sehingga concern sampah di dalam event menjadi krusial buat kita gitu. Kita udah bisa kompos sampahnya di tempat, hasilnya kita kasih ke dinas pertamanan gitu. Jadi itu diangkat, kecuali yang tidak bisa. Cuman memang ke depannya terkait dengan sampah masih banyak banget yang kita harus kerjain di dalam sebuah event. Kita tuh juga menggunakan event itu bekerja sama dengan musisi-musisi yang akan tampil, sosialisasi. Yuk buang sampah di tempat yang benar.
apa hasilnya kalau mereka melakukan itu. Jadi itu yang kita udah lakukan dari 2009, setiap tahun kita cari lagi progres baru apa. Dulu kita udah stop di styrofoam beberapa tahun yang lalu, sekarang udah mulai masuk lagi ke kayaknya tahun depan harus benar-benar menggunakan sendok garpu kayu, karena ternyata si sendok garpu plastik itu udah nggak ada yang mau beli lagi walaupun dia plastik yang bisa di-recycle, karena dia udah plastik yang paling rendah jenis plastiknya gitu. Ini yang kita lagi angkat sih terus. Saya tergoda untuk karena saya suka juga untuk mengolah sampah. Di rumah saya sudah melakukan pribadi nih ya, untuk mengolah sampah organik sendiri. Jadi yang dibuang itu hanya plastik. Sisanya sampah organik saya olah sendiri. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya di event sebesar Java Jazz Festival atau apapun itu ya misalnya yang sejenis Mbak Dewi, kan mereka nggak melakukan pemilihan sampah, susah juga dong. Arti gimana itu dilakukan pemusnahan secara tradisional misalnya, atau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk lingkungan? Sebenarnya kan idealnya ke depannya adalah mengurangi, itu krusial nantinya ya kan. Cuman kalau saat ini memang kita siapin udah terpisah-pisah, dan karena kita memang menggandeng partner untuk sustainability, jadi si partner inilah yang memisahkan dan mengelola di tempat. Jadi emang kita bikinin space-nya di mana mereka bisa ngolah dan mengelola di tempat gitu. Sehingga lebih mudah setelah acara gitu. Dan saya pernah juga waktu itu ya ikut di Surabaya zaman Mbak Bu Tri Risma hari ini, Bu Risma itu kemudian memimpin jadi wali kota Solo, itu sampah digunakan sebagai pembangkit listrik. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah mungkin nanti ke depan juga bisa hal-hal seperti itu dilakukan. Meskipun juga tentu ini perlu pemberdayaan lanjutannya. Tapi mengurangi sampah itu satu hal, karena sampah kita dari hari ke hari, tahun ke tahun terus bertambah ya Mbak? Iya. Jadi aku menjawab yang tadi dulu Mas, jadi sebenarnya emang udah ada Mas sistem itu kan. Jadi contohnya botol minuman ini ya. Jadi si botolnya sendiri itu kan sudah bisa ya kan di recycle. Nah cuman plastiknya yang tidak bisa. Kalau ada label yang menempel ke badannya. Nah itulah yang dipergunakan sebenarnya untuk pengganti ceritanya, ke depannya penggantinya batu bara atau lain-lain. Cuman teknologi itu masih sangat mahal. Dan plastik itu sangat ringan, jadi dia ngumpulinnya jumlahnya harus besar sekali untuk bisa ada artinya gitu. Oh jadi botolnya ini kan digunakan untuk yang lain ya? Bisa recycle, betul. Betul ya, misalnya pakaian dan lain sebagainya. Tapi plastiknya, labelnya ini, itu yang kemudian bisa jadi pembangkit listrik, tapi harganya masih mahal sekarang. Betul, betul. Jadi sekarang kalau kita ngobrol sama teman-teman ya kayak partner seperti Greeners gitu ya, mereka nggak mampu mengelola itu. Bahkan penampungnya pun tidak mampu. Jadi mungkin sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan itu yang sebenarnya punya kemampuan secara finansial untuk mempunyai si alat ini ya. Jadi sebagai mereka CSR atau apa gitu ya. Betul. Oke. Kalau tadi bicara soal pengurangan sampah, kan kita begini, ini kan dua kontradiksi yang terjadi. Kita pengen kalau ada event misalnya Java Jazz Festival gitu ya, itu kan makin banyak orang makin bagus. Tapi makin banyak orang tentu potensi menghasilkan sampahnya lebih besar. Nah sementara kita pengen banyak orang tapi sampahnya sedikit, gimana caranya? Iya gitu Mas, jadi beberapa hal-hal itu yang tidak bisa di-recycle itu atau tidak bisa dikelola lagi yang sebenarnya kita harus kurangin. Jadi contohnya kan kita selalu tanya sama mereka apa ya yang kita harus kurangin, sisanya tuh yang nggak bisa dikelola kebanyakan apa? Kebanyakan tuh emang dari makanan. Dan itu tuh dari, itu ada kan tray-tray yang misalnya kayak buat hotdog gitu. Kan kertas terlihatnya ya, tapi sebenarnya kan di kertas itu dia masih ada lapisan plastik, jadi kita tetap nggak bisa. Styrofoam udah nggak dipakai lagi ya? Enggak, kalau styrofoam kita udah lama nggak pakai gitu. Nah makanya kita tuh sekarang harus ke depannya emang kertas ya harus pure kertas gitu, nggak bisa yang ada lapisan plastiknya gitu. Dan memang kendalanya juga tuh plastik-plastik yang sudah kena warna gitu, kena saus mereka juga nggak mau ambil. Jadi dia harus bersih. Terus gimana tuh? Pilihannya adalah dicuci dulu ya, nggak mampu juga kita karena kan kita cuma event 3 hari gitu. Jadi akhirnya itulah yang menjadi sampah yang terkirim ke tempat pembuangan sampah. Nah itu yang semakin lama tuh kita harus makin kurangin gitu. Kalau menurut saya kalau kayak sendok garpu plastik yang banyak banget jumlahnya, sekarang udah bisa ganti kayu karena sekarang kayu udah murah. Kalau dulu kan masih agak mahal ya, jadi tenan kita nggak mau. Kalau sekarang udah sebanding harganya gitu, jadi dia bisa kita minta untuk ganti. Gitu. Jadi kalau boleh saran misalnya mau nonton konser atau misalnya datang ke sempat rekreasi dan lain sebagainya, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah itu? Satu dulu ya Mas, jadi yang kita harus edukasi adalah kebiasaan penontonnya dulu. Kebiasaan penonton dimanapun juga, tapi memang sebanyak saya cinta negara saya gitu kan ya, memang
ada tendensi nyampah gitu. Kemarin tuh lagi ngeliat sesuatu di Jepang. Kenapa di Jepang jarang tempat sampah? Ternyata ada alasannya karena kebanyakan mereka udah bawa plastik sampah sendiri. Dan alasan awalnya dia tidak ada tempat sampah sebenarnya alasan keamanan. Karena takut dimasukin sesuatu, terus pernah terjadi sesuatu lah yang sifatnya keamanan sehingga mereka angkut tempat sampah yang bertutup yang gak pernah kelihatan. Sekarang kalau ada pun tempat sampahnya ada plastik jadi kelihatan dalamnya. Cuman tendensi mereka adalah membawa plastik sampah sendiri. Apakah mungkin kita mengedukasi penonton kita bahwa coba kamu bawa plastik sampah sendiri kalau memang kamu gak suka ke tempat sampah buang gitu. Ini kayak edukasi yang harus terus kita jalanin sama memang fasilitas harus kita banyakin. Cuman mengurangi menjadi 0 itu menurut saya terlalu muluk lah, itu terlalu jauh buat kita gitu. Iya, jadi mulai biasakan bawa kantong sampah sendiri gitu ya? Betul, ini kebiasaan nih Mas, minum sambil duduk di trotoar, tinggal ya kan sambil duduk di mana tinggal tuh kayak kebiasaan banget. Minimal sampah-sampah kering lah ya. Kalau sampah bekas makanan tentu juga mungkin mereka agak malas juga tuh misalnya bawa seperti itu. Tapi minimal sampah-sampah seperti botol, plastik dan lain sebagainya. Tapi menarik Mas karena di festival tuh kita bisa menilai kebanyakan orang makan itu kalau beli habis. Oke. Jadi kita lihat dari hasil sampahnya kan. Iya. Jadi sebenarnya kosongan. Kalau dia bawa pun ya cuman kotak kosong, tidak ada. Tapi kan ada mayonaise-nya, ada sausnya. Betul sih. Kalau itu betul. Cuman kan artinya sebenarnya dia bukan bawa sampah makanan. Kita sisa makanan tuh sedikit sekali kalau di acara. Betul. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dewi Gonta. Nanti pertanyaannya belakangan. Saya berlanjut ke Putri Indonesia 2023 Mbak Farhana Nariswari. Mbak Farhana, ini saya nanya langsung nih, ada 2 isu penting ya Indonesia nih, isu gender. Kalau kita bicara perempuan, anak saya juga perempuan semua, nggak ada yang laki, paling ganteng sendiri di rumah gitu ya. Isu gender dan stunting ya. Stunting tahu kan? Bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu, stunting bahasa Inggris tuh, bahasa Indonesia apa? Apa? Nggak ada istilahnya, satu kata doang kok, apa? Tengkes. Tengkes, iya. Tengkes. Nah, tengkes. Itu bahasa Indonesia dari stunting. Nggak ada yang tahu. Stunting itu tengkes. Bahasa Indonesia ternyata banyak yang kita juga nggak tahu ya. Kalau gadget tahu kan bahasa Indonesianya ya? Oke, baik. Ada lagi yang lain. Nanti gampang lah soal itu. Bukan pelajaran bahasa Indonesia juga hari ini. Dan Mbak Farhana Nariswari, apa yang Anda lakukan ya terkait 2 isu penting ini yang mungkin Anda address, Anda jadikan sebagai titik tolak utama untuk berkiprah ke depan, gender dan stunting. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang kakak-kakak Angels aja ya disebutnya. Kakak-kakak Angels, Bapak Ibu dan teman-teman pageant lovers Indonesia yang menonton. Sebutannya pageant lovers nih Mas Aiman. Pageant lovers. Iya, pageant lovers. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhana Nariswari, Putri Indonesia 2023, asalnya dari Jawa Barat. Baru saja pulang dari Jepang setelah 1 bulan bertanding di lomba Miss International. Alhamdulillah berkesempatan dapat gelar Best Evening Gown di sana. Dan selain itu saya juga seorang sarjana kedokteran dan dokter muda dari Universitas Padjadjaran. Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya ikut Putri Indonesia 2 kali, tahun lalu belum lolos. Dan tahun ini coba lagi, alhamdulillah kesempatannya mewakili Provinsi Jawa Barat dan bisa membawa pulang mahkota Borobudur merah ini untuk pertama kalinya untuk Jawa Barat. Selama 30 tahun ajang Putri Indonesia. Jawa Barat nggak pernah menang, baru kali ini 30 tahun ya? Iya. Luar biasa. Iya, dan sebenarnya saya ikut Putri Indonesia dari awal karena saya suka isu gender. Jadi awalnya karena melihat di provinsi tempat saya lahir dan tumbuh di Jawa Barat itu punya isu kekerasan berbasis gender, isu kesetaraan gender yang paling parah di Indonesia gitu. Ada banyak pernikahan dini dan kemudian isu ini yang
selalu saya bawa ke ajang kecantikan. Jadi di tengah maraknya persepsi masyarakat bahwa ajang kecantikan itu kesannya mengobjektifikasi perempuan, dan tahun ini kebetulan sempat ada insiden ajang tragedi pelecehan seksual di ajang kecantikan. Putri Indonesia, situ, betul ya. Yang sudah berbeda yayasan dengan Yayasan Putri Indonesia begitu. Jadi saya selalu senang ikut acara seperti ini karena kalau di Putri Indonesia itu ada 3 prinsip, yaitu brain, beauty, dan behavior. Pasti Ibu Dr. Rosa familiar, salah satu alumninya Mas Aiman. Oke, iya. Tahun 95 sekarang ya Bu. masih pantas kok pakai itu. Selempang itu. 28 tahun yang lalu. Okay. Aku usianya 27. Oke, belum lahir bahkan. Oke. Gitu Mas Aiman. Jadi kalau di Putri Indonesia harus setiap finalis bawa advokasi. Sampai ke Jepang kemarin, setiap negara harus bawa proyek SDG. Dan karena tahun ini Presiden kita Pak Jokowi mengutarakan concern bahwa Indonesia ini stuntingnya parah. Jadi saat ini tuh tingkat stunting adalah 21,6%. Berarti 1 dari 5 balita itu tengkes ya Mas. Iya. Stunting 1 dari 5. Dan tahun depan Pak Jokowi mau itu turun ke 14%. Iya. Yang terasa sulit mungkin bagi teman-teman tenaga medis. Namun saya berusaha bawa isu ini karena awalnya bertanya-tanya kenapa di provinsi saya Jawa Barat salah satu provinsi yang paling maju tapi malah tinggi sekali stuntingnya, sama kayak provinsi Jawa Timur, prevalensinya juga tinggi. Dan itu karena satu pasti karena penduduknya paling banyak. Penduduknya paling banyak. Okay. Tapi juga utamanya karena contohnya pernikahan dini. Jadi ilmu pengetahuannya kurang. Gimana Mas? Kalau pernikahan dini itu karena pengetahuannya kurang atau seperti apa? Segala-galanya kurang dan belum siap. Jadi teman-teman perempuan di pelosok di Jawa Barat berarti jadi 2 tahun lalu sempat bersama dosen-dosen di kampus itu keliling ke pondok pesantren. Usia berapa tuh pernikahan ini yang dimaksudkan? Kadang-kadang 14, 15 sudah dinikahkan. Oke. Sehingga belum siap untuk hamil, punya anak, dan karena statusnya yang kurang gizi sebagai ibu juga melahirkan anak yang kurang gizi juga. Jadi definisi stunting itu gagal tumbuh, betul. Tengkes itu gagal tumbuh yang diukur dari tinggi badan. Berat badan dan usia. Jadi nggak semua anak pendek itu. Tapi gini, ini kan orang ada yang banyak nggak ngerti juga ya. Emang kenapa kalau seandainya tinggi badannya berkurang, lalu tinggi badannya nggak seperti orang normal, lalu kemudian berat badannya dan sebagainya. Mereka hanya berpikir fisik, padahal itu hanya bisa dilihat dari luar. Tapi yang kemudian itu menjadi parameter gitu ya, menjadi ukuran. Padahal itu menjadi cerminan bagaimana otaknya tumbuh, organ-organnya tumbuh, yang juga bermasalah, betul ya? Betul Mas Emi, jadi kenapa kalau pendek terus kenapa dampaknya itu nggak cuma pendek tapi pengurangan fungsi kognitif, jadi rendahnya kemampuan belajar, di sekolah nilainya jelek gitu. Karena pertumbuhan otaknya juga pasti terganggu? Pertumbuhan otaknya terganggu dan gampang sakit, jadi kayak infeksi berulang. Kemudian pemerintah nanya sama dokter nih pas nih. Ya jadi pemerintah kita itu punya yang namanya intervensi stunting. Dari mulai perempuan itu remaja sampai nanti hamil dan punya anak itu ada intervensinya. Contohnya remaja harus minum tablet zat besi, terus harus nggak boleh anemia. Kemudian ibu hamil di puskesmas dikasih pemeriksaan, dikasih tablet tambah darah. Balita harus dipantau pertumbuhannya, harus dipastikan ASI eksklusif, betul, dipastikan MPASI-nya, dan ada faktor lingkungan juga. Nah, tapi yang menarik itu ada beberapa penelitian di mana isu stunting ini nggak cuma isu kesehatan gitu, Mas Aiman, tapi isu gender juga, isu perempuan gitu. Maksudnya? Isu hak perempuan. Jadi, ini baru nih, aku nggak ngerti. Ya, jadi kalau dokter kan senangnya riset gitu. Jadi yang pertama, ternyata tingkat pendidikan seorang ibu mempengaruhi anaknya stunting atau enggak. Tingkat pengetahuan itu, yaitu tingkat pendidikannya. Terus ada data bilang kalau seorang ibu tingkat pengetahuannya atau tingkat pendidikannya tinggi, misalnya dia lulusan S1 atau di atas SMA, anaknya itu
turun kemungkinan stuntingnya sebanyak 30%. Kan logis ya Mas Aiman, karena kalau ibu yang terdidik itu dia tahu tentang nutrisi, dia tahu cara pola asuh, tapi juga kenapa aku pilih isu gender roles ini hari ini, karena ketimpangan gendernya itu ada di hak seorang perempuan untuk membuat keputusan dalam keluarga. Jadi berdasarkan si jurnal-jurnal ini meneliti keluarga-keluarga di negara menengah ke bawah gitu, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, banyak perempuan itu ketika sudah berkeluarga, dia kenapa anaknya tetap stunting misalnya karena laki-laki dalam keluarga itu adalah yang bisa membuat keputusan ekonomi, satu, dan dua, keputusan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau punya anak stunting, seorang ibu itu biasanya adalah yang mau bawa anaknya ke dokter, mau bawa anaknya ke puskesmas, tapi harus minta izin ke suaminya sebagai yang mengelola keuangan gitu, Mas Aiman. Baik, kita berikan tangan untuk Mbak Farhana Nariswari. Ini saya sedikit aja pengalaman ya, karena ya kalau wartawan bicara pengalaman juga ya. Jadi saya pernah dengar dulu ada isu yang viral, namanya Arya Permana, bocah yang gemuk banget, obesitas ekstrim, yang akhirnya kemudian dilakukan treatment oleh Mas Ade Rai waktu itu, ya. Saya sempat terjun langsung waktu itu di Kerawang. Nah ini terkait dengan apa yang Mbak sampaikan. Jadi betul kalau stunting itu dikarenakan pengetahuan yang kurang. Obesitas juga kita bicara di kalangan masyarakat di bawah ya, juga disebabkan oleh pengetahuan yang kurang. Jadi gini, saya berpikir apa waktu itu? Oh ini pasti makannya banyak segala macam. Bukan. Dia makannya biasa, tapi dia minum, saya nggak usah sebut merek ya, teh yang bergula, ya, itu sehari 2-3 kardus. Jadi ini yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, orang akan berpikir 3 kardus, 1 kardus berapa? 12 atau berapa? 24 ya? 2 kardus atau 2,5 kardus? Iya, dia diabetes juga. Jadi saya tanya waktu itu ke rumahnya, saya datang ke rumahnya dia, kita main bola bareng, ada di YouTube juga, itu ya. Saya bilang, ini makannya banyak, berapa kali sehari? Oh enggak Pak, makan sih biasa, kadang malah cuma 2 kali. Hah, makan 2 kali? Ya makan apa? Makannya normal ya, nasi, sayur, ayam. Terus saya juga nggak tahu kenapa bisa begini, orang tuanya bilang seperti itu. Itu belum datang dokter loh waktu itu, baru dinas kesehatan. Terus apa yang terjadi Pak, kok bisa gini? Saya juga nggak tahu. Saya kebetulan waktu itu saya lihat ada kardus itu, salah satu itu ya, saya nggak sebut merek ya. Saat itu, lalu kemudian saya tanya, ini buat siapa? Ya buat Arya. Loh, dia kalau, terus orang tua cerita, dia kalau makan nggak mau minum air putih, makan segala macam, minumnya minum ini. Oh gitu, berapa? Ya bisa 2 dus 1 hari. Wah, saya kaget. Ini dong Pak, coba tanya ke Dinkes. Ini belum ada waktu itu, masih baru sekali kasusnya itu. Coba tanya ke Dinkes Pak. Sudah disebutkan, iya Dinkes juga lagi mau coba neliti soal ini. Loh ini mah nggak perlu diteliti Pak. Ini sudah pasti karena ini mengandung gula. Nah oleh karena itu banyak sekali pengetahuan di kita yang kurang sehingga itu yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya di supermarket ya, itu kita lihat mungkin hanya di Indonesia yang tidak ada peringatan bahwa ini mengandung gula sekian dan lain sebagainya. Peringatan seperti itu. Saya melihat bahwa peringatan gula itu ya, itu harus sama dengan peringatan seperti rokok. Karena itu berbahaya sekali. Gula adalah induk dari segala penyakit. Dia bisa kemana-mana. Dan ya beruntung alhamdulillah Arya sekarang sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Nah itu sekedar intermezzo saja. Tapi saya sepakat bahwa apapun yang terjadi soal kesehatan itu soal edukasi. Gizi buruk misalnya, itu ada banyak yang kemudian saya lihat di daerah, itu anaknya gizi buruk, tapi mohon maaf, ibunya itu obesitas. Itu banyak sekali, coba perhatikan. Karena apa? Pengetahuan. Dia nggak tahu, jadi anaknya mungkin nggak mau, dia dikasih makanan yang ibunya suka misalnya, gula dan lain sebagainya, tapi anaknya nggak mau. Akhirnya dimakan sama ibu dan lain sebagainya. Nah anaknya dikasih yang dia mau aja, mungkin ya apa, saya nggak tahu, mungkin hal makanan-makanan yang gizinya mungkin rendah tapi gulanya tinggi, banyak sekali. Nah itulah pentingnya kita berkumpul hari ini ada
masukan yang luar biasa, ada pengalaman yang juga luar biasa. Selanjutnya saya akan langsung ya ke lagi-lagi ini dokter juga. Tadi Ibu dokter umum ya, betul ya. Ini Ibu dokter gigi Rosa Rai Jalal. Kita beri tepuk tangan, sama-sama Putri Indonesia lagi. Silakan Mbak Rosa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini ingin memberikan sekedar sharing pengalaman ya Mas Aiman. Apa yang sudah saya lakukan dan kenapa dan apa yang benar-benar menjadi isu yang saya perhatikan. Saya dokter gigi by profession dari University of Indonesia, tetapi pada saat saya mengikuti suami saya bertugas di Washington DC, itu mata saya benar-benar terbuka. Pak Dubes waktu itu? Alhamdulillah ya Pak Dubes. Pak Dubes Indonesia ya. Untuk Amerika Serikat. Ya. Nah, saya di situ karena saya tidak diizinkan untuk bekerja sebagai dokter gigi karena kita tidak punya perjanjian kerjasama dengan Amerika, jadi nggak ada reciprocity ya. Sebagai istri diplomat saya tidak boleh bekerja dan menerima gaji dari pemerintah Amerika. Saya bisa asalkan saya give up my privilege and immunity as a diplomat's wife. Akhirnya saya memfokuskan karena sebelum kita berangkat Mas Dino udah memberikan saya bahwa kamu harus punya program, apa yang mau kamu lakukan sebagai istri duta besar di Amerika. Terus saya yang benar-benar saya perhatikan adalah mengenai women empowerment dan suara perempuan. Nah pada saat kita sampai di Amerika, saat itu tahun 2010, dan itu Islamofobia masih di mana-mana, ya kan? Karena baru saja yang War on Terror ya 2001 itu, yang 9/11 baru terjadi beberapa tahun sebelumnya kan, jadi mungkin kurang lebih 8 tahun sebelum kita datang, 9 tahun sebelum kita datang. Nah jadi Islamofobia masih di mana-mana. Alhamdulillahnya saat itu adalah eranya Obama, jadi sudah mulai ya tidak sekeras zamannya Bush ya. Nah saya ingin sekali merubah, karena banyak sekali terjadi misconception terhadap perempuan dalam Islam. Makanya fokus saya pada saat itu adalah Women in Islam. Dan kita menjelaskan the true face of Islam and the true face of women in Islam. Yang semana pada saat itu media-media asing menyuarakan bahwa perempuan dalam Islam itu marginalized ya. Dan totally itu tidak benar. Sehingga saya melakukan engagement dengan penduduk Amerika. People to people contact. Kita bikin dialog 1 bulan sekali dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bicara di State Department United States, di Senate House, di Kongres dan bahkan di White House atas undangan Mrs. Obama saat itu. Topiknya waktu itu? Topiknya Women in Islam. Women in Islam. Ya, Women in Islam. Karena mereka punya cara pandang yang mereka hanya dengar dari media. Nah, saat itu saya ingin menjelaskan bahwa perempuan di Islam itu tidak, we not marginalized. Kita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oh, mereka berpikir mungkin seperti Taliban dan lain sebagainya ya. Karena Islamic teaching itu berbeda dengan budaya satu negara. Jadi, nah itu yang harus kita jelaskan. Sehingga mereka mesti tahu bahwa perempuan dalam Islam itu diberikan kesempatan yang sama dan besar dan luar biasa seperti laki-laki. Kita bisa bersekolah setinggi-tingginya, kita bisa menduduki posisi penting di pemerintahan ataupun di swasta, kita bisa memilih siapa yang kita akan kawini, ya kan? Dan hal-hal ini yang mereka tidak tahu. Dan di sisi lain juga paling dihormati, bahkan lebih dihormati dari laki-laki oleh anak-anaknya. Dan dalam Islam itu perempuan dimuliakan sekali, baik sebagai istri maupun sebagai ibu, dan sebagai anak perempuan dan sebagai saudara perempuan. Nah, hal ini yang kemudian membuat saya ingin merubah persepsi yang salah terhadap perempuan dalam Islam di mata mereka. Dan itu pun kita diwawancara dengan PBS, dengan NBC dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Jadi mereka hanya waktu itu berpikir Islam itu memandang perempuan ya seperti orang Amerika memandang seperti Taliban itu.
Ya betul, tidak boleh sekolah, Oke. tidak boleh bekerja, nggak boleh menyetir gitu. Dan ini yang kita rubah. Dan stereotype ketika ini yang waktu kita itu rubah. Mbak Rosa menyampaikan pada mereka, ada keterkejutan dong mereka? Mereka terkejut karena saya saat itu saya tidak memakai hijab. Iya. Saya juga berpakaian tidak full gamis ya. Iya. Jadi dan saya berbicara bahwa I'm a Muslim woman. I pray 5 times a day. Tapi I read Quran almost every day. Tetapi saya bisa menjadi dokter gigi, saya bisa kalau saya mau maju ke parlemen bisa. Di negara saya diberikan kesempatan apapun itu. Dan ini yang mereka tidak tahu. Oke. Karena yang mereka pikir Islam itu hanya di Middle East, di Afghanistan segala macam. We are the most majority Muslim population in the world, ya kan? Dan semua perempuan di Indonesia bisa maju seperti laki-laki di Indonesia, kan? Nah, itu satu. Kemudian, alhamdulillah Allah juga memberikan saya kesempatan untuk menjadi Honorary Chair of Refugees International, yang mana kita membantu waktu itu pengungsi-pengungsi yang displacement, yang yang tidak mempunyai, yang stateless dan lain sebagainya. Di situ saya merasa bahwa very fortunate apa yang kita punyai. Saya dulu sampai merasa malu sekali membeli sesuatu yang mana $1 US itu bisa menghidupi satu keluarga mereka yang orang-orang yang stateless ini, ya kan? Dan di dunia itu ada 12,2 juta. $1 US satu keluarga, di mana itu? Di orang Beduin, di yang Nomaden yang mereka di dekat Irak di. Oh oke. Ya. Nah, Oke. mereka itu banyak sekali keadaan yang mana mereka ditolak oleh negara ini, sehingga satu-satunya cara buat mereka untuk keluar dari kemiskinan itu adalah menikah dengan orang yang punya warga negara, right? Sehingga anaknya bisa mempunyai warga negara. Ini di dunia itu ada 12,2 juta orang yang stateless. Nah itu satu waktu di Amerika itu menjadi concern saya, the refugees and women in Islam. Waktu kita kembali ke Indonesia, yang menjadi, even though I'm a dentist, tapi very dear to my heart kayak Putri tadi, adalah women empowerment, right? Oleh karenanya saya alhamdulillah bisa membuat Women for the World Foundation, yang mana punya 4 pilar, yaitu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan di bidang politik, pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, dan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan. Yang ekonomi itu kita lakukan di tahun 2015, saat itu adalah membantu banyak sekali saat itu setelah Krismon ya 2008, besar sekali kan di dunia itu. Nah kita membantu perempuan-perempuan yang sudah di laid off dari pekerjaannya dan tidak punya pekerjaan untuk membangun kembali usaha. Dan kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia memberikan one-on-one coaching, business coaching. Jadi banyak sekali UMKM yang tidak tahu cara bagaimana menghitung profitnya mereka. Karena kadang-kadang mereka hanya jual beli itu yang mereka jual, mereka modal segini, mereka jual sini, itu profit, padahal belum dipotong transportasi, listrik dan lain-lain sebagainya, biaya salary dan sebagainya. Dan ini kita ajarkan. Kita program ini one on one ini 6 bulan bekerja sama dengan Magister Manajemen UI di Salemba. Alhamdulillah kita punya 1.500 perempuan UMKM dan kita juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan kita memilih setiap tahun 20 orang untuk diberikan modal tidak banyak karena mereka rata-rata yang mikro dan small ini mereka nggak bankable. Jadi kita berikan grant 20 juta per UMKM untuk 20 orang. Yang tadinya mereka nggak punya pekerjaan, mereka jadi punya toko. Yang tadinya 1 toko menjadi 3 toko dan banyak sekali. Jadi satu perempuan, I strongly believe kalau kita memberdayakan perempuan, dia akan lift the whole economy of the household. Jadi dia bisa membantu suaminya untuk memberikan tambahan keuangan ekonomi sehingga dia juga bisa membuat anaknya kembali bersekolah lagi, menyelesaikan pendidikannya sehingga anaknya ini bisa merubah kehidupannya yang tadinya very poor menjadi less poor
dan dia bisa meningkatkan martabat keluarganya. Dan sekolah Naik pertama, kelas itu. naik kelas. Dan sekolah pertama elevated itu ya. adalah dari perempuan. Iya, Sekolah iya. pertama adalah dari seorang ibu. Jadi kalau kita memberdayakan perempuan baik itu secara ekonomi sehingga Ya, dia ya. bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sehingga bila ada KDRT di keluarganya, she can stand up, she can speak up, she betul. can leave the husband. Betul. Ya kan? Karena apa? Karena apa? Dia bisa berdiri untuk dirinya Iya. sendiri. Tidak menjadi like a doormat. Tidak menjadi karena dia bergantung secara finansial. Iya, iya, Nah iya. ini yang kita, sehingga dia bisa bawa anaknya pergi dan menyelesaikan sekolahnya. Right? Iya. Nah tetapi kalau begitu pun di bidang politik. Kita mengajak perempuan untuk maju di bidang politik, pemberdayaan di bidang politik. Kenapa suara perempuan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi jangan takut perempuan untuk masuk politik gitu. Jangan takut. Tapi Mbak Rosa gimana? You have to speak your own voice. Nah, kenapa saya sangat ingin sekali perempuan, semakin banyak perempuan yang masuk ke politik. Karena saya yakin banget kalau perempuan masuk ke dalam parlemen atau apapun pemerintahan, dia akan semua kebijakan yang dia keluarkan, semua undang-undang yang dia keluarkan bersama, itu akan membantu kehidupan perempuan lainnya. Luar biasa. Dan perempuan itu, we help our own sisters. Jadi perempuan itu kita akan membantu sesama perempuan. Itu udah naturally. Iya. Gitu. Jadi hal ini yang benar-benar dear to my heart. Dan saya yakin kita sebagai perempuan di sini pun harus saling membantu perempuan. Karena kita adalah ibu. Kita sekolah pertama bagi anak-anak kita, yang mana anak-anak kita akan membentuk satu komunitas kecil, dan komunitas kecil menjadi komunitas besar, dan komunitas besar itu yang akan membentuk masyarakat, dan masyarakat akan membentuk dunia. So it starts from us. Gitu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbak Rosa Raijalal. Jadi memang sangat relevan ya, kalau kita bicara peradaban, itu ditentukan oleh perempuan. Karena penelitian yang terbaru, IQ dari anak-anak yang lahir itu bukan dari bapaknya, tapi dari ibunya. Nah ini bisa dicek lagi nanti. Tadi udah nyinggung-nyinggung soal politik. Sekarang saya mau ke real politician. Iya, Mbak Latifa Ansori, politisi muda. Usia berapa, Mbak? 18. Percaya kan? Masih ada modal dong. Sama Mbak Putri Indonesianya? Lebih muda saya pokoknya. Serius? Enggak sih. Oke. Tapi percaya boleh ya. Silakan Mbak, silakan. Iya. Dalam kesempatan ini, it is an honor for me to be invited here, to be here with so many amazing ladies, with the angels. Kapan lagi ya saya bisa jadi angels gitu ya, walaupun cuma 70 menit. Sebentar lagi. Nah, isu yang saya pedulikan adalah isu bagaimana membuat kesempatan untuk anak muda itu lebih lebar di masa depan. Bila kakak-kakak di sini belum banyak yang tahu soal saya mulai beredar di TV Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Oke, luar biasa. Tapi tidak selama Mas Aiman. Kalau Mas Aiman continue sampai sekarang. Kalau saya 3 tahun lalu selesai. Saya memulai sebagai wartawan di Timur Tengah. Saya adalah wartawan perang untuk Metro TV. Saya meliput antara lain Libya, Sudan, Mesir. Dan saat ini yang sedang ramai sekali Gaza, Palestina. Itu waktu itu lagi kuliah atau apa? Saya lagi kuliah waktu itu. Saya jadi wartawan umur 19, tadi 19. Ngomong 18 ya. Di mana kuliah waktu itu? Di Timur Tengah? Waktu itu saya kuliah di Cairo University, Mesir. Oh, apa gitu. itu? Al-Azhar? Terima kasih. Sehingga di kampus apa Pak? Mohon maaf, di kampus apa waktu itu? Cairo University. Oh, Cairo. Oke. Yes. Jadi orang kalau tahu Cairo itu kan cuma Al-Azhar, ternyata enggak. Ada. Okay. Kayak UI-nya di Mesir itu Cairo University. Jurusan waktu itu ambil? Ilmu politik. Luar biasa. Nah, jadi ketika saya di sana, saya memulai karir saya sebagai wartawan umur 19, walaupun sekarang nggak tahu malu ya ngaku 18, nggak apa-apa gitu. Nah, di situ saya Jadi sebentar, bahasa Arab bisa dong? Bisa. Coba sedikit Ana bitkallim hina bil-lugha Arabiyah wa kullu fi hina gamila jiddan. Luar biasa. Artinya saya ngomong saya datang ke sini dan saya ngeliat yang hadir di sini cakep-cakep dan cantik-cantik. Setuju bukan? Setuju. Tepuk tangan dong. Oke, kan dibilang cantik sama ganteng gitu ya.
Ketika saya di sana, yang saya liput bukanlah hal yang biasa. Karena saya masih pemula waktu itu, diajarin, oh Latifah mungkin ambil soft news dulu kali. Oh iya, saya mau apa aja iya, sama produser iya gitu kan. Tapi konstelasi yang ada di sana itu adalah Arab Spring. Arab Spring yang seperti diketahui adalah revolusi Mesir, revolusi di Libya, dan segala macam. 2011 ada di sana ya berarti ya? Apa? 2011 ada di sana itu? Saya ada di sana. Saya 8 tahun ada di Mesir, 3 tahun aktif sebagai wartawan di sana. Jadi kalau lihat 2011 itu ada di Tahrir Square waktu itu ya? Betul, saya Itu salah satu yang meliput dari tiang listriknya. Dan ada banyak yang tewas waktu itu? Iya, soalnya kalau naik gedung bayar, kalau naik tiang listrik gratis. Tembakan di mana-mana sekeliling waktu itu? Betul. Luar biasa. Dan hal-hal semacam ini karena saya alami langsung baik di Mesir, lalu juga di Gaza seperti yang sekarang banyak dilihat. Sempat ke Gaza juga? Iya, saya di Gaza 8 hari ketika perang 8 hari Israel sama Gaza. Waktu itu, kalau sekarang kan jadi berbulan-bulan. Waktu itu pas 8 hari ceasefire selesai, terus kami pulang. Balik masuk ke Mesir, seperti luar itu. Luar biasa, ini betul-betul wartawan perang nih. Saya aja cuma ke darurat militer Aceh aja. Ini luar biasa nih Mbak. Enggak loh, kayak Mas Aiman itu lebih dalam gitu, lebih banyak pengalamannya. Luar biasa, silakan Mbak. Apa yang saya pelajari di sana karena kita sebagai wartawan, tentu kita punya akses ke narasumber ya Mas ya. Ke narasumber yang tentu aja orang-orang top di negara itu kan. Lalu saya juga melihat hasil dari kebijakan-kebijakan politik yang unprecedented. Di Indonesia sampai di titik ini adalah paling, mohon maaf saya bukan bilang apa, bukan mengecilkan. Demonstrasi sebesar-besarnya sepanjang Jalan Sudirman sampai Monas. Yang saya lihat sudah orang sampai mati, baik itu di square, di bundaran terbesar negara itu, sampai ke kamar mayat. Itu semua hasil dari kebijakan politik. Betul? Dan saya kayak, is this even right? Dan kadang-kadang apa yang kita lihat di TV itu tidak seperti apa yang terjadi di sana. Yang kita lihat di TV seperti yang ada dalam ruangan ini, yang dilihat adalah kami yang di atas stage. Kamera itu tidak merekam yang di belakang sana, yang di belakang sana. Percaya nggak kalau lagi demonstrasi gitu, ada yang jualan popcorn di belakang. Ada. Sama kayak demo di sini emang, ya. Jualan gitu kacang kan. rebus, jagung rebus. Emang ada. Cara popcorn. Lagi ngangkut mayat 11 gitu kan. Kita ngerekam gitu. Ya ada juga mau air gitu kan. Jualan air ada. Kehidupan itu tetap berjalan pada akhirnya begitu kan. Tetapi yang paling mengherankan bagi saya ketika saya meliput ke Libya. Saya dapat tugas ke Libya 1 minggu lebih. Waktu itu Metro TV, nggak boleh disebut merek ya, mohon maaf deh. Nggak apa-apa. Jadi TV swasta ini berusaha meliput perpecahan negara Libya. Dari Indonesia. Sebentar. Di sini tidak ada yang dilarang. Indonesia negara bebas demokrasi. Jadi berkata apapun apalagi untuk kritik tidak boleh dilarang. Apalagi ini bukan kritik, ini adalah deskriptif. Silakan. Siap. Jadi di Metro TV mengirimkan Andini Effendi. Hidup demokrasi. Langsung hidup demokrasi. Andini Effendi dikirim ke Tripoli dan saya dikirim ke Benghazi. Kenapa? Jadi anggap aja Libya itu seperti papan ini. Tripoli itu masih dikuasai oleh Gaddafi sebelah kiri sana. Benghazi sebelah sini sudah dikuasai oleh pemberontak. Dan di sini cuma bisa dimasuki dari Mesir. Kalau Tripoli itu masih bisa dimasukin pesawat dari negara manapun. Alhasil saya yang masih unyu-unyu waktu itu kan ditanya, bisa nggak kamu ke sana? Oh bisa gitu kan. Apa aja dah bisa gitu kan. Saya naik mobil dari Kairo ke perbatasan Libya 8 jam. Dari perbatasan Libya masuk ke sarang pemberontak itu 8 jam. Sudah sampai di sana nih Mas. Untung aja Bu. Itu tapi salah satu hal yang saya akan sampaikan juga tentang poin bagaimana resilience kita sebagai perempuan Indonesia akan saya tambahi. Tapi ada itu ya, potensi itu banyak pasti. Besar sekali. Luar biasa. Sebagai informasi, 99% perempuan di Mesir itu mengakui kalau pelecehan seksual itu selalu terjadi. 99%. Dan bukan hanya pelecehan, lebih dari itu pun. Iya.
Kekerasan pun Betul, banyak. itu terjadi. Kembali ke cerita yang tadi, saya sudah sampai di Benghazi, sudah kebingungan ini nggak salah nih saya ya di tempat sini, tapi ya namanya tugas saya lakukan. Saya mencari media center seperti wartawan pada umumnya. Apa yang saya temukan? Oh silakan media center sebelah sana, ada internetnya nggak? Ada. Ini semua pakai bahasa Arab ya, oh oke. Saya buka pintu, ada tentara menyambut. Tapi tentaranya nggak biasa mas. Mohon maaf ya, saya praktekkan. Dia bawa laras panjang segede gini. Dia duduknya begini. Bawa senjata. Ya, silakan masuk. Dijajar di sini kita wartawan. Terus sambil ngeliat senjata laras sepanjang ini tuh kita cuma nulis. Begitu ya. Baiklah. Tapi satu hal yang saya tahu pasti bahwa mereka para pemberontak itu tahu betul bagaimana wartawan bisa membantu mereka. Baik yang mereka cari, saat itu mereka mencari kemerdekaan. Maka mereka mempersilahkan, saya wartawan dari Indonesia, wartawan dari China, wartawan dari mana aja itu berjejer di situ. Dipersilahkan menulis sebebas-bebasnya. Lihat, dia bilang, itu ya kamu lihat itu square itu namanya ini, sehari ini ada 27 yang meninggal yang kita kuburkan karena waktu itu hari Jumat. Pemakaman massal di sana selalu setiap hari Jumat. Ini adalah salah satu cerita saya dari banyak cerita lain yang saya sendiri miliki. Saya sebagai saksi mata dari semua perperangan yang ada di Arab. Yang saya harus kejar, tanpa sempat saya harus merasakan ini sebenarnya benar apa salah sih. Mau nangis aja gak sempat. Karena saya harus bekerja, saya harus mengeringkan berita. Zaman sekarang kakak-kakak di sini nge-record saya sebentar 20 detik langsung kirim misal ke Instagram, 3 detik langsung muncul. Zaman dulu saya harus mengirimkan berita dari Palestina itu saya harus tunggu bagus-bagus 6 jam. Boro-boro internet kagak ada. Saya harus kita makan karena saking susahnya. Pesan di hotel nggak ada. Dikasih dong roti sama orang hotel. Menurut saya orang di Gaza itu adalah salah satu orang paling tulus seumur hidup saya pernah ketemu di dunia. Orang di Gaza, bukan orang Palestina. Palestina itu ada West Bank sama Gaza ya. Orang Gaza paling tulus. Kita dikasih makan dong, saya ada wartawan Jerman, ada wartawan Australia, dikasih roti. Waduh enak juga ya makan roti, tapi kita potong-potong karena kalau nggak tahu hari itu mau makan apa. Gitu kan. Dari berbagai macam hal pengalaman saya ini, ketika saya pulang tidak lama saya bergabung ke partai Saya Bernaung. Boleh sebut nama partainya enggak? Boleh. Oh boleh. Saya bernaung di Partai Nasdem. Sampai hari ini saya Dapil sudah... juga boleh. Apa? Dapil juga boleh. Oh saya nggak nyalek. Oh nggak nyalek. Sampai hari ini saya berarti sudah 12 tahun lebih berada di dalam partai politik. Saya masuk ketika tidak banyak anak muda lainnya masuk ke partai politik. Sehingga di titik ini mungkin saya adalah salah satu anak muda yang senior di lingkungan politik. Di umur saya yang 18 tahun ya gitu. Nah ketika saya sudah mengalami itu semua dan melihat hasil akhir dari kebijakan politik. Dan bagaimana ketika saya masuk ke politik, 1 anak muda nggak banyak, 2 kebutuhan atas anak muda di pemilu 2014 tidak setinggi ketika sekarang kita ngomongin buat tahun 2024. Ketika semuanya pada ngomong Gen Z, milenial. Oh sekarang udah rame. Ketika saya masuk, itu adalah ruangan yang sepi buat anak muda. Space itu tidak ada. Namun saya tetap di situ karena ya memang hobi aja, ya. Lalu sampai ketika saya berlangsung, partai saya tetap berada dalam pemerintahan, saya pun mendapatkan jabatan publik. Di tahun 2019 saya masuk dalam Kementerian Kominfo saat itu. Lalu saya mengingat, why I start? Kenapa saya memulai dalam politik? What can I do? Ini saya anak muda, saya punya pengalaman, saya punya kinerja. Apa yang bisa saya lakukan dengan pengalaman saya dan juga hal-hal lain yang ingin saya lakukan. Saya S2 akhirnya karena dengan pengalaman perang ini dan segala traumanya itu mas. Saya S2 ambil resolusi konflik di Amerika. Dan saya belajar banyak di situ. Ketika saya di kementerian, saya membuat web application untuk mengetes kecenderungan seseorang, dia nasionalis atau ada perlu mungkin
bantuan-bantuan agar dia menjadi lebih nasionalis. Karena apa? Karena ketika dulu saya ada di sana, saya melihat grup tertentu dibilang itu teroris. Grup tertentu tiba-tiba dibilang radikal. Grup tertentu dibilang, oh ini udah pasti nasionalis, seperti itu. Padahal ketika diajak ngomong, sepertinya tidak. Diajak ngomong, oh sepertinya ini nasionalis. Hal-hal seperti inilah yang saya ingin dan saya peduli kepada anak-anak muda juga punya kesempatan. Karena dengan posisi saya sekarang, Mas, alhamdulillah dengan kesempatan yang senior-senior politik saya berikan, saya bisa memberikan. Dan setelah saya melihat kita di jabatan politik tertentu bisa memberikan rekomendasi yang luas kepada anak-anak muda. Ketika saya mengusahakan anak muda tertentu, itu saya sudah membantu mereka untuk mencari masa depan yang lebih baik, untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Karena saya kadang melihat ada petinggi-petinggi yang bukannya merekomendasikan anak-anak muda yang bagus, tetapi yang direkomendasikan entah apalah ini, yang akhirnya tidak memberikan kebijakan publik yang lebih baik. Karena saya sudah melihat hasil akhirnya, maka saya berharap dengan apa yang saya lakukan sekarang, saya peduli supaya anak-anak muda yang masuk ke politik ataupun di sekitar politik itu adalah anak-anak muda yang baik yang di masa depannya nanti bisa menghasilkan kebijakan publik yang baik juga. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Latifah Ansori. Ini waktunya nggak kerasa nih, udah tinggal 5 menit lagi, tapi nggak apa, nanti saya minta tambahan sedikit aja Mbak ya. Saya langsung ke Mbak Christine Hakim, luar biasa. Terima kasih. Ya, langsung. Selamat, udah sore ya? Oh, siang, sore sekarang. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat juga. Harus bahagia nih, luar biasa. Saya yang paling muda loh di sini. Ini semua anak-anak saya, termasuk Mbak Rosa juga. Orang masih belum 50 tahun. Ya saya pasti melahirkan muda waktu punya anak ini ya, Mbak Rosa. Oke. Saya ya jelas bukan karena hanya saya terlibat di dalam produk budaya ya, dalam kesenian ya, sehingga saya concern terhadap masalah yang saya ingin sampaikan. Tapi jujur aja waktu remaja saya sempat krisis identitas. Nah, kenapa saya bilang, saya ini orang apa sih? Kok dengar Mas Slamet, Mas Eros enak sekali ya. Sekondi, Jogja, Lempuyangan. Terus kalau Lebaran pada pulang gitu ya. Begitu juga teman-teman yang lain, pulang ke Padang, pulang ke Aceh. Gitu kalau pulang ke Lempuyangan dulu, Mbak Christine? Mas Eros sama Mas Slamet. Oh, Mas Eros, oke. Emang orang Jogja. Jogja. Nah, saya ini bingung. Kalau ditanya pada saat saya sudah terjun di dunia film, selalu ada interview mulai perhatian kan dari media. Orang apa sih? Itu saya jujur aja stres karena perlu sampai 15 menit untuk menjelaskan ini asal usul saya. Ya saya hanya bisa menjelaskan asal usul karena begitu banyaknya campuran. Ya, akhirnya saya bilang, oke, saya adalah Indonesia, produk Indonesia. Ya, kakek saya aslinya nenek moyangnya dari Jogja. Tapi kemudian waktu Sentot Alibasah exile waktu itu ya ke Sumatera Barat. Di situ 2-3 generasi perkawinan campuran lagi Jawa dan Padang, Sumatera Barat, kemudian Aceh sampai kakek saya lahir di Aceh. Dari nenek saya dari Banten, dari belahan ibu saya Madiun campur ada Pekalongannya, lalu the big grandmother of my mom dari Syria campur Egypt tapi kewarganegaraan Saudi Arabia. Nah, bingung kan loh. Ya udah, kamu aja bingung dengar apalagi saya, gitu kan. Jadi inilah yang kemudian, dan apalagi setelah saya mulai terjun di film, saya sering sekali mewakili film saya untuk ke mancanegara, ikut di festival film gitu ya. Wah ngiri sekali kalau lihat ya. Apalagi ke film waktu awalnya masih saya di bawah 20 tahun tuh seringnya ke festival film Asia Pasifik. Gitu ya, itu orang Jepang semua perempuannya pada pakai kimono gitu ya. Terus kalau orang Korea pakai baju apa tuh? Ya itulah pokoknya ya Korea gitu ya. India pakai sari gitu ya. Waduh, saya pakai apa ya? Zaman itu tahun 70-an itu yang pakai kebaya tuh hanya nenek-nenek. Ya kan? Baru sekarang akhirnya saya ingat sekali
tahun 78 itu saya ke Festival Film Asia Pasifik di Sydney. Saya sampai pinjem baju nariknya Mas Guru Soekarno Putra. Ya, karena agak aneh anak muda waktu itu pakai kebaya gitu kayaknya ya, apalagi kalau harus sanggulan gitu kan ya. Kalau sekarang kan Masya Allah udah luar biasa gitu ya, modifikasi dari kebaya dan dari pakaian tradisional. Akhirnya saya pinjam bajunya Mas Guru, bawahnya kain, terus ini seperti beskap gitu ya, ada bulu pula di atas gitu ya. Nah inilah yang kemudian saya bersyukur sekali, beberapa tahun kemudian Cut Nyadin, saya atas izin Tuhan dikasih amanat untuk menjadi Cut Nyadin. Nah itulah mulai cikal bakal saya menapak tilas leluhur nenek moyang saya. Saya sekarang berani mengatakan, ya saya walaupun Indonesia tapi saya ada darah Padang, saya ada darah Aceh, saya ada Jawa, itu ya. Nah tapi bukan hanya itu saja, Cut Nyadin karena bukan cerita fiction seperti film-film yang sebelumnya saya perankan, tapi Cut Nyadin adalah hamba Tuhan yang pernah hidup di zamannya. Sementara kesulitan saya adalah bukan lagi mencari data. Beda Cut Nyadin dengan Kartini ya. Kalau Kartini mudah sekali karena Kartini itu sering berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya di negeri Belanda, sehingga catatan-catatan sejarah mengenai Kartini itu banyak ya, dan mudah untuk mempelajari itu. Tapi Cut Nyadin itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali menurut saya. Hanya ada fotonya pada saat beliau ditangkap oleh Belanda sebelum dibuang ke Sumedang, itu ada fotonya beliau ditangkap dengan pengikutnya, kerabatnya ya. Nah, kemana saya harus tanya? Orang Aceh kalau mengaku saudara Cut Nyadin tahu Cut Nyadin bohong. Karena sudah berapa puluh tahun yang lalu. Beliau lahir di tahun 1850, meninggal 1908. 1906 dibuang ke Sumedang ya. Jadi dan bahkan catatan sejarah yang ditulis Belanda mengenai Cut Nyadin itu juga pasti harus dipertanyakan juga, karena Cut Nyadin tidak pernah mau berhadapan dengan Belanda sekalipun. Ya, itu masalah prinsip yang konsistensi di dalam dia menjaga gitu ya perjuangannya, itu yang saya juga menjadi inspirasi saya. Nah kemudian tapi saya bersyukur juga, oleh sebab itu mau tidak mau sebagai Muslimah saya harus percaya dengan Tuhan, dan saya percaya sekali dengan Tuhan. Gitu ya. Dari kecil saya bersyukur, saya percaya dengan Tuhan. Kemana saya harus bertanya? Ya kepada penciptanya Cut Nyadin. Saya disarankan ke Sumedang, no, saya tidak mau. Kenapa saya harus ke Sumedang? Yang ada tinggal tanah udah berapa puluh tahun. Jasadnya sudah nggak ada. Kemana saya harus bertanya kepada Tuhan? Di mana saja saya bisa bertanya kepada Tuhan, ya kan? Nah, saya mulailah gitu ya. Saya bersyukur lagi sebagai muslimah ada sholat istikharah, ada sholat hajat ya. Dan saya tahu juga kalau kamu bangun sepertiga malam, Tuhan turun di langit pertama. Saya yakini itu. Jadi hampir di mana ada kesempatan, saya selalu melakukan komunikasi dengan Tuhan secara intensif. Tuhan memberikan amanat. Amanat kepada saya, para hambamu yang berjuang untuk agamanya, untuk tanah negerinya. Ini sesuatu yang berat buat saya. Usia saya waktu itu baru 28 tahun. Belum tahu banyak apa-apa, apalagi mengenai Indonesia. Jadi izinkan saya untuk merasakan, berpikir, melakukan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam perasaannya, apa. Saya hanya menyediakan jiwa dan raga saya, syuting selama 3 tahun, saya tidak bisa menjadi diri saya 100%. Gitu ya, karena sebagai pemain itu seperti koin dalam dua sisi mata uang, antara dirinya dan soul, jiwanya dan juga jiwa terhadap peran yang harus dimainkan. Oke. Terus kemudian, tapi itu juga dengan itu bukan kehebatan saya,
pasti ada campur tangan Tuhan, atas ridho dan izin Tuhan, maka saya bisa memerankan Cut Nyahdin seperti itu. Lalu, tapi itu juga mulai cikal bakal saya menapak tilas tentang Indonesia. Sampai ini berapa tahun kemudian, setelah saya main beberapa film sejarah juga, saya menjadi istri Hashim Asy'ari, saya menjadi anggota keluarga Hos Cokro Aminoto yang merupakan guru dari Soekarno, ibunya Kartini, ibunya Sultan Agung. Sampai setelah film Hashim Asy'ari itu saya punya pengalaman spiritual yang luar biasa yang membuat saya setelah itu, saya kebetulan waktu itu saya di dalam kapal perang Banda Aceh dari Ternate ke Morotai. Waktu itu saya dalam kaitannya membuat film dokumenter. Kok tiba-tiba, karena di kapal itu banyak sekali ada relawan dari pelajar-pelajar seluruh Nusantara, ada Mapala UI yang mereka melakukan bakti sosial di Indonesia Timur, lalu saya mendengar cerita-cerita dari mereka. Jadi saya ingat sekali waktu itu di atas kapal itu dalam menuju ke Morotai, saya masih duduk di atas sajadah, saya masih pakai mukena lengkap, saya lagi berdoa, tiba-tiba saya percaya itu Tuhan juga mengetukkan saya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan tahu saya mencintai Indonesia. Kenapa saya harus mencintai Indonesia? Ya, sebagai muslimah saya takut, saya tidak boleh mencintai segala sesuatu di dunia ini lebih dari cinta saya sama Tuhan. Itu yang selalu saya upayakan. Apakah syirik atau musyrik saya kalau saya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah syirik atau musyrik saya kalau saya menghormati merah putih? Tidak perlu terlalu lama, saya dijawab sama Tuhan. Kamu mencintai Indonesia adalah mencintai ciptaan-ciptaan saya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah ciptaan Tuhan. Sabang, Aceh bukan lagi punya orang Aceh. Papua bukan punya orang Papua. Jawa bukan punya orang Jawa. Semua itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, dipelihara sebagai bentuk cinta kita sama Tuhan. Lalu saya tanya lagi, Tuhan, di mana roh-roh itu? Hamba-hamba Allah itu yang pernah hidup untuk menyatukan Indonesia akhirnya. Karena selama saya mengkaji Al-Quran dan hadis, saya menemukan tidak ada jawaban di mana tepatnya. Apakah dia di alam kubur? Apakah dia di mana? Oh, dia kembali ke Tuhannya. Di mana Tuhan meletakkan roh-roh itu? Jawaban Tuhan, itu agak lama, itu beberapa bulan saya baru dijawab. Apakah tidak kuasa Tuhan? Dengan kuasa dan izin Tuhan, roh hambaku bersilaturahmi dengan roh-roh. Sangat mungkin. Disitulah saya bersyukurnya, ya. Nah, kemudian kenapa kemudian saya menjadi? Karena saya menjadi udah diingatkan bahwa Indonesia adalah milik Tuhan yang harus dipelihara, ya, dijaga. Ya. Oleh sebab itu saya menganggap penting sekali kebudayaan. Kebudayaan bukan hubungannya dengan kesenian atau tari-tarian atau musik. Kebudayaan terkait dengan peradaban manusia. Kebudayaan Indonesia, peradaban manusia Indonesia yang sudah ada di dalam skenario Tuhan. Saya bersyukur kembali lagi, membuat film biopik itu sama juga kita merekonstruksi kembali skenario Tuhan dan menggali kembali sejarah peradaban bangsa Indonesia dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia. Karena buku-buku sejarah, catatan sejarah itu banyak ditulis oleh penjajah. Jadi jangan percaya kalau dibilang kita bangsa inlander, jangan percaya kalau kita dibilang bangsa yang bodoh. Mana mungkin nenek moyang kita bisa membangun Borobudur. Itu luar biasa teknologinya. Tidak pakai semen, tapi dihantam gempa berkali-kali gitu ya. Dia tetap masih berdiri, itu pun dengan kuasa dan izin Tuhan untuk tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa
peradaban manusia Indonesia, ya, ini luar biasa sebagai miniatur kehidupan. Inilah yang nilai-nilai atau local wisdom yang ada terkandung di dalamnya. Saya kebetulan juga 5 tahun yang lalu syuting dengan Garin di Toraja. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, itu saya pertanyakan waktu research. Kenapa kok nggak ditanam di tanah? Ya kan? Tapi dimasukkan ke dalam goa atau anak bayi di dalam pohon. Ini local wisdom, nilai-nilai luhur yang luar biasa dari nenek moyang. Supaya yang mati tidak ganggu yang hidup tidak ganggu yang mati. Itu loh. Nah, inilah saya kira kenapa ini penting untuk, dan satu lagi, Indonesia sebagai negara yang beragam. Kita tidak punya kementerian kebudayaan. Bahkan sejak Indonesia mulai merdeka zaman Soekarno. Kebudayaan hanya nempel di pariwisata, menurut aku itu salah besar. Dan terus nempel lagi di pendidikan. Padahal kalau kita bicara kebudayaan, peradaban, pendidikan harusnya bagian dari kebudayaan itu sendiri. Jadi mutlak siapapun nanti yang terpilih harus sudah punya kementerian kebudayaan. Luar biasa. Saya tambah sedikit lagi. Tanpa kebudayaan, Indonesia tidak akan pernah ada. Karena Indonesia salah satu dibentuk oleh budaya-budaya asli Indonesia. Salah satu disebutkan yang juga kemudian memunculkan sebuah produk yang namanya adalah Candi Borobudur, ya, Candi Prambanan, dan seterusnya. Dan juga ada hal-hal yang lain. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita pada hari ini. Saya boleh membuka kesempatan 2 pertanyaan saja? Habis? Oh habis, sayang sekali ya. Jadi nanti pertanyaannya lewat media sosial saja. Saya akhiri di sini bersama narasumber istimewa saya. Sekali lagi saya Aiman Wicaksono, bersama tadi Mbak Christine Hakim, ada Mbak Putri Tanjung, ada Mbak Farhana Nariswari, ada Mbak Dewi Gontang, Mbak Dr. Gigi Rosa Raijalal, dan juga Kakak Latifa Ansori. Sampai di sini satu pesan. Jangan pernah lelah untuk membangun Indonesia, karena di dunia adalah tempat berlelah, dan kemudian memberi manfaat adalah kewajiban dari setiap kita. Saya Aiman Wicaksono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat untuk kita semua, dan tumbuh serta berkembang untuk demokrasi di Indonesia. Salam. Terima kasih.